Kerajaan Gandalika merupakan sebuah negeri yang teramat indah mempesona. Hiduplah seorang Raja Baharudin yang gagah. Ayunan pedangnya membuat musuh mereka bergetar hebat. Tetapi, salah satu kekurangannya adalah tidak memiliki keturunan. Pada suatu malam, Raja Baharudin terbangun. Ia sholat tahajud serta berdoa agar dikaruniai seorang putra. Wahai Zat yang Maha Adil, hamba bersujud dalam air mata memohon belas kasih-Mu. Malangnya, nasib hambamu ini apabila tidak mempunyai keturunan sama sekali. Apakah kekurangan hambamu ini sehingga Gandalika terancam tidak mempunyai seorang pewaris? Hamba mohon, sudilah kiranya Engkau memberi putra agar hamba dapat mewariskan kerajaan ini kepadanya. Tiba-tiba, dari semua arah tempat ia berdoa, terdengar suatu suara menggelegar. Aku akan memberimu keturunan. Berilah kau suatu sebutan berikan kepada warganya jika berupa saja. Salah satu dari mereka akan mendoakanmu dan aku akan mengikut doanya. Raja Baharudin saat gembira mendengarnya. Ia tak sabar menunggu pagi. Saat pagi, ia segera menyuruh pelayannya untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan untuk penduduknya. Lalu Raja Baharudin dan rombongannya berangkat ke desa pinggir hutan untuk membagi-bagikan sedekah. Tetapi sayangnya tidak ada satupun warga yang mendoakannya. Sampai suatu ketika saat perjalanan pulang, kereta kuda raja menabrak seorang pengemis. Saking sedihnya, sang raja tidak menyadarinya. Sampai pengawal raja melemparkan uang kepada pengemis itu. Pergi dan carilah tabib terbaik untuk penyembuhan luka di kakimu itu. Lalu pengemis itu pergi dengan rasa ketakutan dengan menahan rasa sakit. Pengemis itu terus berjalan dengan menahan rasa sakit yang ada di kakinya itu. Pada akhirnya, pengemis itu pun meninggal. Sementara itu, Raja Baharudin mengurung dirinya di kamar. Pada hari ketiga, berdoalah Raja Baharudin kepada Maha Kuasa. Setelah itu, terdengar lagi suara gemuruh. Engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, sehingga tidak mendengar keluhan rakyatmu. Ketahuilah, di tengah jalan ada seorang pengemis yang kau lukai, tetapi ia tetap mendoakanmu. Hamba tidak tahu, siapakah dia? Engkau menabraknya ketika ia berjalan, kakinya patah. Salah satu pegawaimu memberinya uang dan mengusirnya pergi. Namun pengemis itu tetap mendoakanmu, dan aku mengabulkan doanya. Namun ingat, aku melakukannya semata-mata karena hatinya yang baik, dan aku adalah yang Maha Adil. Aku akan menghukummu karena kelalaianmu. Kamu akan mempunyai dua anak. Anakmu yang pertama akan timpang kakinya, persis seperti kaki pengemis yang kamu lukai. Namun aku masih berbelas kasihan padamu. Anakmu yang kedua akan sehat seperti anak-anak lainnya. Setelah mendengar hal itu, Raja Baharudin merasa gembira. Istrinya yang bernama Salika akhirnya pun hamil. Raja Baharudin sangat bahagia. Ia mengadakan pesta seminggu penuh. Rakyat pun berpesta pora makanan dan minuman. Lalu lahirlah anak tersebut dengan keadaan cacat. Anak tersebut dinamakan Abu Syarsyah. Setelah 3 tahun, hamillah anak kedua. Anak tersebut pun lahir dengan keadaan normal dan sehat. Dan Raja Baharudin serta Ratu Salika menamainya Abu Korsyah. Setelah Abu Korsyah dewasa, Raja Baharudin mengajarinya memanah. Setelah beberapa minggu, Raja Baharudin mengidap penyakit, lalu terbaring lemas. Ia pun menitipkan wasiat kepada seseorang. Raja Baharudin pun pada akhirnya meninggal. Lalu Ratu Salika mengumumkan kepada warga atas meninggalnya Raja Baharudin untuk bersinambung selama 1 bulan.
Lalu, karena tidak ada raja pada kerajaan Gandalika, maka Abu Korsya diangkat menjadi raja baru di kerajaan Gandalika, dan Abu Syarsya menjadi perdana menterinya. Setelah Abu Korsya diangkat menjadi raja, mereka mengundang seluruh warga untuk berpesta. Sisi lain, Abu Syarsya merasa iri kepada Abu Korsya karena ia tidak diangkat menjadi raja. Abu Syarsya pun menyewa seorang penjahat untuk membunuh Abu Korsya. Tetapi pada saat pembunuh itu ingin melakukan aksinya, pembunuh itu malah memanah Abu Syarsya dan melukai Abu Syarsya. Lalu kabar tersebut sudah terdengar Abu Korsya. Jika Abu Syarsya ingin membunuhnya, Abu Korsya pun memberikan jabatannya kepada Abu Syarsya, lalu mengungsi ke dalam hutan. Sesampainya Abu Korsya di hutan Samalantika, ia mencari tempat untuk bertapa. Pada hari pertama ia bertapa, ia digoda oleh bau-bau makanan yang lezat, dan itu membuatnya lapar. Tetapi Abu Korsya sadar kalau itu hanyalah godaan, dan dia tetap melanjutkan petapanya itu. Pada hari kedua juga terdapat godaan, yaitu munculnya suara Raja Baharudin dan Ratu Salika. Hal itu membuat Abu Korsya tergoyang, tetapi Abu Korsya sadar bahwa mereka telah tiada dan tidak mungkin berada di sini. Abu Korsya pun melanjutkan petapanya itu. Karena Raja Iblis sudah merasa kesal dengan Abu Korsya, ia langsung menghabiri Abu Korsya. Karena Abu Korsya merasa waktu bertapanya sudah selesai, yaitu 3 hari, ia langsung berdiri dari tempat petapanya, lalu menghajar Raja Iblis. Lalu di situ terjadilah pertempuran antara Abu Korsya dengan Raja Iblis. Lalu Abu Korsya pun menang melawan Raja Iblis tersebut. Para pengikut-pengikut Raja Iblis dahulu sekarang menjadi pengikut Abu Korsya. Mereka membuatkan istana beserta sungai yang sangat indah, dan itu pun menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan itu disebut Kerajaan Candilaga. Di sisi lain, terdapat 3 kerajaan yang bergabung untuk menyerang kerajaan Gandalika. Lalu terjadilah peperangan antara kerajaan Gandalika yang dipimpin oleh Abu Syarsya dengan 3 kerajaan yang bergabung tadi. Peperangan itu terus berlanjut sampai suatu ketika muncul badai dan angin topan. Badai itu menerbangkan semua musuh-musuh dari kerajaan Gandalika. Kejadian itu membuat Abu Syarsya dan prajurit kebingungan. Dari kejauhan tiba-tiba muncul Abu Korsya. Bang, akhirnya kau kembali. Maafkan aku yang telah melakukan perbuatan buruk kepadamu. Tidak apa-apa. Sekarang mari kita satukan semuanya menjadi damai kembali. Dan pada akhirnya kerajaan Gandaliga dan Candilaga bersahabat erat.
Bampan.